Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata dalam kaidah ke-23, irsyadatul Quran ala nau'ain. Pengarahan dari Al-Quran itu ada dua jenis. Pengarahan atau arahan atau bimbingan dari Al-Quran itu ada dua jenis. Ahaduhuma ayyurshida amran wa nahyan wa khabaran ila amrin ma'rufin syar'an au ma'rufin urfan kama taqaddam. Yang pertama adalah dengan memberikan, dengan mengarahkan manusia, yaitu dengan cara memberikan perintah, menyebutkan perintah, menyebutkan larangan, menyebutkan khabar, kemudian juga mengarahkan manusia kepada perkara yang itu adalah perkara ma'ruf secara syar'i atau juga perkara yang ma'ruf secara urf, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Maka ini adalah jenis pengarahan yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran memberikan perintah, Al-Quran memberikan larangan, dan Al-Quran menyebutkan tentang khabar tentang akhirat, khabar tentang kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, khabar tentang kisah-kisah orang-orang yang diazab di zaman dahulu, dan seterusnya. Kemudian juga Al-Quran mengarahkan dengan cara memberikan atau memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, baik itu perkara yang ma'ruf secara syar'i seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, atau juga perkara yang ma'ruf secara urf. Seperti misalnya sesuatu yang kalau itu merupakan birrul walidain secara urf, maka itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka di sini adalah bimbingan yang pertama dari Al-Quran, pengarahan yang pertama dari Al-Quran kepada manusia, memberikan perintah, larangan, menyebutkan khabar, mengarahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf, baik secara syar'i ataupun urf. Baik secara syar'i ataupun urfi. Maka ini adalah yang dipelajari oleh kita kalau kita sedang belajar agama. Kalau kita sedang pelajari ilmu agama, maka ini yang kita pelajari, ini yang kita fokuskan. Kita belajar akidah, kita belajar tauhid, kita belajar fikih, kita belajar adab, kita belajar tazkiyatun nufus. Semua landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah pengarahan yang pertama dari Al-Quran. Wa nau'us tsani, ada jenis pengarahan yang kedua dari Al-Quran, jenis bimbingan yang kedua dari Al-Quran. Ayyurshida ila istikhrajil asya'in nafi'ah min usulin ma'rufah wa yu'malul fikru fi istifadatil manafi' minha. Jenis yang kedua adalah mengarahkan manusia untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat dari usul ma'rufah, dari prinsip-prinsip yang itu telah diketahui. Dari mana? Dari Al-Quran. Wa yu'malul fikru fi istifadatil manafi' minha. Dan pikiran atau akal itu digunakan untuk mengambil faidah, untuk mengambil faidah-faidah, manfaat-manfaat dari usul tersebut. Wa hadhil qa'idah syarifah, syarifatun jalilatul qadr. Kaidah ini adalah kaidah yang mulia, yang memiliki derajat yang tinggi. Amman naw'ul awwal fa aktsaru irsyadatil Qur'an fil umuril khabariyah wal umuril hukmiyah dakhilatun fiha. Maka sebagian besar pengarahan dari Al-Quran terhadap perkara-perkara yang itu bersifat khabariyah, perkara tentang akhirat, perkara tentang nama dan sifat Allah, itu yang paling pertama perkara tentang nama dan sifat Allah, perkara tentang tauhidullah, perkara tentang akhirat, itu umur khabariyah. Dan juga umur hukmiyah, perintah kepada kita untuk mentauhidkan Allah, perintah kepada kita untuk beribadah kepada Allah, maka itu umur hukmiyah. Maka semuanya itu
umur khabariyah dan umur hukmiyah atau semuanya atau sebagian besarnya begitu ya, itu masuk pada jenis yang pertama yang telah kita sebutkan tadi. Ini berisi tentang perintah, larangan, tentang khobar dan seterusnya. Wa amman nau'ts tsani wa huwal maqsudu huna. Adapun jenis pengarahan yang kedua, dan itulah yang kami maksudkan di sini ya. Jadi kaidah 23 di kitab ini, yaitu kaidah ini gitu ya, itu menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an ada dua jenis pengarahan, kemudian menjelaskan secara lebih terperinci pengarahan yang jenis kedua, bimbingan yang jenis kedua. Fa innahu da'a ibadahu fi ayatin katsira ila tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Maka jenis yang kedua ini ya membuat para hamba itu ya memikirkan, merenungkan, bertadabbur di banyak ayat tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Wa ma khalaqallahu fiha minal awalim wa ila an-nadhari fiha. Dan juga ya memotivasi para hamba untuk berpikir tentang apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi. Alam apa saja yang Allah ciptakan di langit dan bumi. Ada alamul ins, alamul jin, ya. Kemudian juga ada ya alamul haywan, hewanat, dan selainnya. Maka semua itu ciptaan Allah tersebut ya kita diperintahkan untuk merenungkannya, memikirkannya. Wa akhbaru annahu sakhkharaha limasalihina wa manafi'ina. Ini yang penting. Dan juga Allah mengabarkan, Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwa Allah membuat ya benda-benda di sekitar kita tersebut, Allah membuat apa yang Allah ciptakan tersebut itu tunduk kepada pengolahan dari kita. Kita bisa mengolahnya, kita bisa menggunakannya untuk maslahat kita dan manfaat kita. Maslahat untuk manusia dan manfaat untuk manusia. Maka di sini ya ini adalah tanbih, ini adalah bimbingan dan juga arahan dari Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang ada di alam semesta itu untuk ya kemaslahatan manusia. Maka ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa wa annahu anzalal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan yang besar dan manfaat-manfaat kepada manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Ya, dan Allah tundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya. Maka ini menunjukkan ya bahwa kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita tersebut ya untuk kita ambil manfaatnya, untuk kita berikan kemanfaatan kepada manusia. Wa nabbahal 'uqula 'ala at-tafakkuri fiha istikhraj anwa'il 'ulumi wal fawaid minha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya tanbih, mengingatkan manusia, mengingatkan akal-akal untuk merenungkan, untuk memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan ya di alam semesta ini. Dan memberikan ya mengingatkan manusia, mengingatkan akal-akal untuk mengambil berbagai jenis ilmu dan faidah-faidah darinya. Ya masyayikh, intinya ini adalah tanbih, ini adalah ya bimbingan, reminder dari Al-Qur'an agar kita untuk mempelajari ilmu dunia dan memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Ya, ini adalah tanbih. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita arahan supaya kita mempelajari ilmu dunia
yang bermanfaat sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada kepada manusia. Ini kaidahnya. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu di alam semesta, kemudian menyiapkan banyak manfaat di situ yang bisa bermanfaat untuk manusia, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Harus kita menggunakan akal kita, menggunakan ilmu kita, menggunakan kemampuan kita. Untuk apa? Untuk mengolah apa yang ada di alam semesta tersebut untuk maslahat dan manfaat manusia. Perhatikan ini, untuk maslahat dan manfaat manusia, bukan untuk kerusakan, bukan untuk berbuat kerusakan. Maka di sini kita ini adalah menunjukkan bagaimana Islam itu tidak hanya Al-Qur'an itu tidak hanya membicarakan perkara agama, tetapi juga membicarakan perkara-perkara dunia, memotivasi manusia, memotivasi kaum muslimin untuk mengolahnya dan memanfaatkannya dan memberikan kemaslahatan kepada makhluk dengannya. Ini adalah di antara bukti sempurnanya Al-Qur'an, sempurnanya Islam. Semua perkara itu diatur, semua perkara itu diatur. Maka ketika kita merenungkan hal ini, kalau seandainya kita mengingat misalnya para ulama mereka menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu dia memuat kaidah-kaidah yang umum dan sempurna, sehingga hanya dengan satu ayat di Al-Qur'an itu sudah cukup untuk menjadi asal, menjadi landasan atau pondasi dari sebuah bidang ilmu yang besar. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah kabar, maka fatabayyanu. Maka tabayyunlah, maka cek dulu. Para ulama menjelaskan ini adalah asal dari seluruh bidang ilmu ulumul hadis. Ini adalah asal dari seluruh bidang-bidang ilmu hadis. Mengapa? Karena ayat tadi memerintahkan kepada kita untuk melakukan cross check, bertabayun, memeriksa kebenaran khabar yang disampaikan. Maka ayat tersebut, satu ayat tadi, bahkan nggak nyampe satu ayat, itu sebagian ayat saja, itu adalah landasan atau asal dari sebuah bidang ilmu dan seluruh cabang-cabangnya. Mustalah hadis, jarah wa ta'dil, ilmu ilal, dan seterusnya, ilmu rijal. Maka ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu benar-benar sebuah kaidah yang umum yang kalau kita merenungkan itu bisa kita mendapatkan faedah yang besar. Bahkan satu bidang ilmu bisa diistimbatkan dari satu ayat saja.
Seperti yang kita contohkan barusan, ya. Maka ini menunjukkan bahwa ya Al-Qur'an itu sangat sangat indah. Ya, maknanya sangat sangat luas dan sangat dalam. Dan di sini usakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kalian semua apa yang ada di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa seluruh bidang ilmu dunia yang itu bermanfaat, itu semuanya bisa, ya, kita katakan bahwa semua dari bidang-bidang ilmu tersebut asalnya, landasannya adalah ayat ini. Dan juga ayat yang lain, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, misalnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Dan juga ayat ini, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min. Ya, maka ini menunjukkan, ya, bahwa ini adalah landasan, ini adalah asal untuk seluruh ilmu dunia yang bermanfaat. Baik itu fisika, matematika, kimia, engineering, kedokteran, biologi dan seterusnya, semuanya, ya, ekonomi dan seterusnya, semuanya itu adalah bidang-bidang ilmu yang asalnya adalah ayat-ayat yang seperti ini. Jami'an min, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menciptakannya dan Allah yang menundukkannya kepada kita. Maka ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita mempelajari ilmu-ilmu dunia tersebut, niatkanlah untuk ibadah, niatkanlah untuk menerapkan ayat-ayat ini. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan seterusnya. Niatkanlah untuk menerapkan ayat-ayat tersebut. Kita mempelajari ilmu dunia ini adalah dalam rangka menerapkan, ya, apa yang diarahkan oleh Al-Qur'an kepada kita di ayat ini. Allah tundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk mengolah apa yang ada di langit dan di bumi untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Ya. Jadi semakin kita lihat, semakin kita memahami Al-Qur'an, semakin kita memahami As-Sunnah, semakin kita memahami agama. Bahkan belajar ilmu dunia saja itu bisa menjadi sumber pahala bagi kita. Motivasi kita tidak hanya sekedar motivasi duniawi, tetapi motivasi untuk mengamalkan ayat. Ya. Menyambut arahan dari Al-Qur'an ini. Sehingga ketika kita belajar ilmu dunia tersebut, kita justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ini, kemudian kita mempelajarinya, kemudian kita melihat keteraturan di dalamnya, kemudian kita misalnya bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan manusia dan seterusnya. Bukankah itu akan menambah, ya, semakin menambah keimanan kita. Dan semakin kita menyadari, ya, agungnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rahman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annana idza fakkarna fiha wa nadharna halaha wa awsafaha wa intizamaha wa li ayyi shay'in khuliqat wa li ayyi fa'idatin ubqiyat wa ma'adha fiha min al-ayat wa ma ihtawat 'alayhi min al-manafi' afadana hadzal fikru fiha ilmain jalilain. Maka ketika kita memikirkan tentang penciptaan, ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi tersebut, ketika kita melihat pada kondisinya, ketika kita melihat pada sifat-sifatnya, ketika kita melihat pada keteraturannya, wa li ayyi syai'in khuliqat,
Untuk apa itu berarti? Untuk apa diciptakan? Hanya untuk ya, tidak ada tujuan. Hanya untuk bermaksiat? Tidak. Itu semua diciptakan supaya kita bisa mengolahnya, supaya kita bisa menopang kehidupan kita dengan lebih baik sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Wali ayyi faidatin ubqiyat? Untuk faidah apa ciptaan-ciptaan tersebut ya Allah pertahankan? Wa ma fiha minal ayat? Apa ya tanda-tanda yang ada di ciptaan-ciptaan tersebut? Wa mahtawat alaihi minal manafi'? Apa manfaat-manfaat yang dikandung oleh ciptaan-ciptaan Allah tersebut? Maka ini menunjukkan ya, lihat bagaimana kalau kita menyadari bahwa ayat yang seperti ini, ayat ini dan ayat yang lain yang tadi misalnya kita sebutkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ini adalah asal, ini adalah pondasi atau landasan untuk seluruh bidang ilmu dunia yang itu bermanfaat. Ya, sebagaimana ayat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah kabar maka tabayyunlah, ceklah, telitilah. Maka itu adalah asal dari seluruh bidang ilmu hadis. Demikian pula ayat ini dan ayat yang semisalnya, usakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah asal dari seluruh bidang ilmu dunia yang itu bermanfaat. Asal dari ilmu fisika, asal dari ilmu matematik, asal dari ilmu kimia, asal dari ilmu kedokteran, asal dari ilmu engineering, asal dari ilmu manufaktur dan seterusnya. Semuanya adalah ini. Usakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Afadana hadzal fikru ya fiha ilman jalilain. Maka ini memberikan kepada kita dua ilmu yang agung, yang besar. Kaidah ini memberikan kita dua ilmu yang besar. Ahaduhuma annana nastadillu biha ala ma lillahi min sifatil kamali wal 'azamah wa ma lahu minan ni'amil wasi'ah wal ayadil mutakathirah wa ala sidqi ma akhbara bihi minal ma'ad wal jannati wan nar wa ala sidqi rusulihi wa haqqiyati ma ja'u bihi. Yang pertama adalah kita beristidlal dari ayat-ayat, dari ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, ya, kita beristidlal, kita mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, sifat yang agung. Semua yang Allah ciptakan ini ya Allah tundukkan kepada kita. Yakni apa? Kita bisa mengolahnya, kita bisa mempelajarinya, kemudian kita bisa mengolahnya. Lihat, fakta bahwa kita bisa mempelajarinya itu karena Allah menundukkannya untuk kita. Ada keteraturannya, masya Allah. Ya, jadi apa yang ada di alam semesta ini, ya, memiliki keteraturan-keteraturan yang itu kita kemudian pelajari di ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari. Ya, bagaimana semua yang ada di, ya, semua benda-benda yang ada di alam semesta ini, sejauh yang kita ketahui saat ini, ya, memenuhi least action principle gitu misalnya, itu istilah di fisika ya. Anda nggak perlu jelaskan. Ha? Kemudian ya, ketika kita menuju dunia mikroskopik, maka memenuhi prinsip-prinsip kuantum. Ketika kita menuju ya dunia kosmologi, bidang-bidang ya yang besar, objek-objek yang besar seperti galaksi, seperti ya lubang hitam, black hole dan seterusnya, dan bintang-bintang yang lain, maka itu memenuhi misalnya prinsip relativitas. Kemudian kalau kita misalnya melihat adanya keteraturan-keteraturan, ya, keteraturan-keteraturan secara termodinamika, baik dunia mikroskopis ataupun makroskopis, seolah-olah sama-sama mematuhi prinsip-prinsip termodinamika. Ini siapa yang menciptakan ini semua? Siapa yang menjadikan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Fakta bahwa kita bisa mempelajarinya itu karena Allah telah mendudukkannya untuk kita. Fakta bahwa kita bisa mengolahnya itu karena Allah telah mendudukkannya untuk kita. Ya,
Maka sekali lagi ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, ini adalah asal landasan untuk seluruh bidang ilmu dunia. Ya Masyayikh, lihat bagaimana satu ayat saja itu menjadi landasan dari seluruh bidang ilmu yang yang banyak sekali bidang-bidang ilmu. Ajib. Cuma dengan satu kalimat saja. Maka bukti bahwa kita bisa mempelajarinya, kemudian memanfaatkannya untuk maslahat manusia. Ya, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk kita. Allah menjadikan ada keteraturan di situ sehingga kita bisa mempelajarinya. Coba kalau tidak ada keteraturan, Allah ciptakan misalnya tidak ada keteraturan di situ, bagaimana kita mempelajarinya? Tidak bisa. Tapi Allah ciptakan keteraturan di situ, kemudian kita mempelajarinya, kita menemukan keteraturan tersebut, kemudian kita memikirkan bagaimana cara supaya mengolahnya untuk kemaslahatan manusia. Kita pikirkan keteraturan misalnya di bidang di dunia kuantum, kemudian kita pikirkan bagaimana caranya supaya menggunakan prinsip-prinsip kuantum ini untuk membangun kuantum komputer. Jadi nggak pakai bit lagi, 0 dan 1. Nggak pakai bit lagi, tapi pakai qubit. Superposisi dari state 0 dan state 1. Ya. Kita nggak perlu masuk ke sana. Ya. Tetapi yang ingin Anda tekankan di sini adalah ketika kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, para mahasiswa, para ilmuwan, maka ini adalah kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita mengingat, kita meniatkan bahwa ini adalah kita sedang mengamalkan ayat ini atau ayat yang semisalnya. Baik. Maka selain itu, kita juga hal-hal tersebut juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan sifat yang agung, dan Allah memiliki nikmat-nikmat yang luas, nikmat-nikmat yang banyak. Dan itu juga menunjukkan bahwa kebenaran dari apa yang dikabarkan di Al-Qur'an tentang hari kebangkitan, tentang surga, tentang neraka, tentang kebenaran para rasulnya, dan kebenaran apa yang datang bersama mereka, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal naw' qad aktsara minhu ahlul ilmi. Dan jenis ini, ilmu ini, faidah ini telah banyak dibahas oleh para ulama. Wa kullun dzakara ma wasala ilahi ilmuhu. Dan setiap ulama menyebutkan, menjelaskan sesuai dengan ilmu yang mereka miliki tentang faidah-faidah ini. Fa inna Allah akhbara anna al-ayati innama yantafi'u biha ulul albab wa hadza ajallul ilmain wa alahuma wa akmaluhuma. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang memikirkannya dengan akal yang lurus, akal yang sehat. Maka faidah ini, ilmu ini adalah ilmu yang lebih tinggi tingkatannya, yang lebih sempurna daripada ilmu yang kedua yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Daripada ilmu kedua yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Jadi kaidah ini memberikan dua ilmu kepada kita, memberikan dua faidah kepada kita. Faidah yang pertama, bahwa ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, itu memberikan kepada kita tanbih, mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, yang memiliki nikmat yang luas, yang banyak, yang Allah berikan kepada kita dan manusia. Kemudian itu juga tanbih, itu juga reminder bagi kita bahwa apa yang disebutkan di Al-Qur'an ini adalah al-haq. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua atau ilmu yang kedua, wal ilmu tsani annana natafakkaru fiha wa nastakhriju minha al-manafi' al-mutanawwi'ah fa inna Allah sakhkharaha lana wa sallatana ala istikhraj jami'i ma lana fiha min al-manafi' wal khairat ad-diniyah wal dunyawiyyah fasakhkhara lana ardaha linahrithaha wa nazra'aha wa naghrisaha wa nastakhrij ma'adinaha wa barakataha wa ja'alaha taw'a ulumina wa a'malina. Jadi ilmu yang kedua bahwa kita
bisa memikirkan, bisa merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah tersebut, kemudian mengambil manfaat-manfaat yang bermacam-macam jenisnya dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut, ya, dan kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk kita. Wasallatana ala istikhraji jami'i ma lana fiha minal manafi'. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya, kemudahan, kemampuan untuk mengeluarkan manfaat-manfaat, seluruh manfaat-manfaat yang ada di ciptaan-ciptaan Allah tersebut, seluruh kebaikan, baik itu kebaikan untuk din kita ataupun kebaikan untuk dunia kita, Allah berikan kita kemampuan untuk mengolahnya. Fasakhkhara lana ardaha linahritha. Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita bumi Allah supaya kita bisa, ya, mengolah tanah tersebut, menanamnya dan mengeluarkan, ya, bahan tambangnya dan keberkahannya, mengeluarkan apa yang ada terkandung di dalam tanah, di dalam bumi tersebut. Wa ja'alaha ta'a ulumina wa amalina. Dan Allah jadikan itu adalah, ya, masuk dalam kemampuan ilmu-ilmu kita dan kemampuan dari perbuatan-perbuatan kita. Kita mampu untuk mempelajarinya, kita mampu untuk mengolahnya. Ya, segala macam ilmu teknik, ya, teknik pertambangan, teknik apa lagi, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, macam-macam, ya, itu semuanya masuk dalam sini. Ya, kalau kita bicara ilmu engineering, ilmu teknik, berarti tidak hanya ulum ya masyayikh, tapi juga amal. Tidak hanya ilmu saja, tetapi juga, ya, mereka mampu untuk mengolahnya. Ya, mereka lebih dekat kepada industri, mereka lebih dekat kepada, ya, kemanfaatan. Kalau sains lebih dekat kepada ilmunya, ya, landasan ilmunya. Ya, maka kedua-duanya ini, sains dan juga engineering, ini dibutuhkan, ini sama-sama masuk dalam apa yang sedang kita bicarakan di sini. Listahrijah minhas sina'atin nafi'ah. Ya, supaya kita bisa membuat, ya, produk-produk yang bermanfaat. Fajami'u fununis sina'at ala kathratiha wa tanawwu'iha wa tafawwuqiha la siyama fi hadhil awqat kullu dzalika dakhilun fi taskhiriha lana. Maka semua bentuk, ya, semua bentuk engineering, semua bentuk produk, semua bentuk industri dan seterusnya, baik itu macam-macam jenisnya, bentuknya dan seterusnya, terutama di zaman ini, gitu ya, itu semuanya masuk dalam, ya, penundukan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Penundukan Allah terhadap apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini untuk manusia. Waqad, ya, araftal hajah balid darurah fi hadhil awqat lastinbatil manafi' minha wa tarkiyatis sana'i ila ma la haddalah. Maka engkau telah mengetahui adanya kebutuhan, bahkan darurah, ya, bahkan kebutuhan yang mendesak, sangat mendesak di zaman ini untuk mengambil manfaat dari, ya, itu semua. Ya, adanya kebutuhan, bahkan, ya, kebutuhan yang sangat mendesak untuk mempelajari ilmu-ilmu engineering, ilmu industri dan seterusnya tersebut, ilmu sains tersebut, ya. Dan juga wa tarkiyatis sana'i ila ma la haddalahu. Dan juga untuk mengembangkan, ya, ilmu-ilmu tersebut sampai mana? Sampai tidak ada batasannya. Ya, kita tidak tahu batasannya. Yang jelas kita bisa mengembangkannya sekarang. Kita riset, kita melakukan telaah ilmiah dan seterusnya. Ya, ila ma la haddalahu. Ya, hanya Allah yang mengetahuinya sampai mana manusia bisa mempelajari dan, ya, memanfaatkannya. Wa qad dhahara fi hadhil awqati min mawadiha wa anasiriha umurun fiha fawaid 'azimah lil khalqi. Ya. Dan telah muncul di zaman ini, ya, bagian-bagian dari, ya, apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya itu, ya, itu telah muncul di zaman ini, ya, bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara mengolahnya, sehingga di dalamnya akan terdapat faedah-faedah yang besar untuk para makhluk. Itu baru muncul di zaman-zaman ini. Di zaman-zaman dahulu masih tersembunyi, sedikit demi sedikit kemudian diketahui oleh manusia, ditelaah oleh manusia, ditemukan oleh manusia, sehingga menjadi apa yang kita lihat di zaman ini. Ya, kita bisa punya teknologi dan gadget-gadget ini, dan seluruh
Apa yang bermanfaat ini semua karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama lana fi qa'idatil lazim anna ma la tatimmul umur al-matlubah fa huwa matlub. Dan telah kita bahas sebelumnya di kaidah, ya, kaidah yang telah kita pelajari, anna ma la tatimmul umur al-matlubah illa bihi fa huwa matlub. Sesuatu, ya, perkara yang itu diperintahkan atau, ya, diinginkan, ya, suatu perkara yang itu diperintahkan, jika itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan melakukan perkara ini, maka perkara ini juga diperintahkan. Sebuah perkara yang diperintahkan tidak bisa diwujudkan kecuali dengan melakukan sebuah perkara tertentu, maka perkara tertentu tersebut juga diperintahkan. Wa hadza yadullu anna ta'allum as-sina'at wal mukhtara'at al-haditha min al-umur al-matlubati syar'an. Min al-umur al-matlubati syar'an. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu-ilmu engineering, manufaktur, industri, dan ilmu-ilmu sains yang lainnya, al-mukhtara'atil hadithah, semua ilmu-ilmu yang baru muncul, baru ada di zaman ini, selama itu ilmu yang bermanfaat, itu menunjukkan bahwa itu semua adalah termasuk perkara yang diperintahkan secara apa? Secara syar'i. Secara syar'i. Makanya kita harus memiliki niat yang benar supaya, ya, usaha kita mempelajarinya tersebut itu berbuah pahala. Kama hiya matlubatun lazimatun aqlan, sebagaimana itu adalah sesuatu yang matlubah, ya, sesuatu yang secara akal itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Wa annaha minal jihad fi sabilillah, dan itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Wa min ulumil Quran, dan juga termasuk bagian dari ilmu Al-Quran. Fa innal Qur'ana nabbahal ibada ala annahu ja'alal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Ya, mengapa disebut salah satu bagian dari ilmu Al-Quran? Karena Al-Quran telah mengingatkan manusia, mengingatkan para hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi memiliki kekuatan yang besar dan manfaat-manfaat kepada manusia. Wa annahu sakhkhara lahum ma fil ardi, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk mereka, untuk manusia, apa yang ada di bumi. Fa'alaihim ay yas'au li tahsili hadhil manafi' min aqrabit turuqi ila tahsiliha. Maka wajib bagi manusia untuk, ya, mengambil manfaat tersebut dari metode terdekat, menggunakan metode terdekat, metode paling pendek untuk bisa mengolahnya, untuk bisa mengambilnya. Wa hiya ma'rufatun bit tajarib, dan metode tersebut bisa diketahui dari, ya, pengalaman, dari studi, dari telaah, ya. Maka min aqrabit turuq, mengambil faedah dari metode yang terdekat, ini yang kita sebut dengan, ya, ketika kita melakukan riset, kita berusaha mengambil manfaat dari metode-metode, kita mencari metodenya, bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk maslahat manusia. Kita mengetahui dunia mikroskopik, ya, skala atom dan seterusnya itu memiliki sifat-sifat kuantum. Kita mikir bagaimana sifat kuantum ini kita bisa gunakan untuk computing. Kita bisa gunakan bagaimana caranya kita bikin quantum computer, ya. Ya, bagaimana menyiapkan informasi, dimasukkan bukan ke bit lagi seperti komputer yang ada sekarang, kita masukkan ke qubit. Bagaimana membuat, ya, informasinya dimasukkan dalam bentuk, ya, quantum state, ya, sehingga kita punya qubit, dia punya quantum state, gimana caranya masukkan informasi ke sini. Kemudian setelah itu mengolahnya. Mengolahnya ini yang kita sebut dengan quantum computing, quantum computation. Mengolah quantum state tersebut, ya, kita terapkan gates, kita terapkan berbagai gates, quantum gates untuk mengolah informasi tersebut. Kemudian setelah diolah quantum state tersebut, gimana kita melakukan measurement, ya, mengambil, mengekstrak informasi. Jadi informasi disimpan di quantum state, kemudian diolah, ini yang namanya quantum computation, kemudian diambil, diekstrak, ini yang namanya measurement, quantum measurement. Maka ini metodenya, ya, kita punya metode-metode ini, kemudian kita ingin, ya, mengembangkannya dan mengaplikasikannya untuk dunia computing. Maka jadilah bidang ilmu quantum computation. Kemudian juga bagaimana caranya supaya informasi yang diolah ini tidak disadap oleh orang. Makanya kemudian ada muncul bidang quantum kriptografi. Ya, quantum kriptografi. Tidak hanya kriptografi saja,
yang ada di ilmu komputer sekarang, tapi juga di sini quantum cryptography menggunakan sifat dari quantum state tersebut untuk ya supaya ya tidak mudah untuk disadap atau diekstrak informasinya di tengah-tengah gitu ya. Maka ini semua adalah ya ini contoh saja, tentunya kita tidak boleh terlalu lama di sini ya. tidak tidak mau mengubah majelis ini jadi majelis fisika quantum information theory. Baik. وهذا من آية القرآن وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده. Maka ini adalah termasuk ayat Al-Quran. Ya, ini adalah termasuk tanda kebenaran Al-Quran. Kita barusan ngomong-ngomong tentang quantum state tadi dan seterusnya, itu seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bukan justru malah lebih menjauh. Bukan justru malah menjadi liberal, bukan justru malah menjadi sekuler, tapi harusnya itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mempelajari ilmu Al-Qur'an. Bagian dari ilmu Al-Qur'an ini disebutkan min ulumil Qur'an. Kalau para ulama menjelaskan bahwa seluruh bidang ilmu hadis tadi itu bagian dari penerapan satu ayat saja di Al-Qur'an, sehingga itu juga bagian dari ilmu Al-Qur'an, bidang-bidang ilmu hadis tadi, ya, mustalah hadis, jarh wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu ilal dan seterusnya. Maka demikian pula ilmu-ilmu dunia ini kita bisa katakan bahwa itu adalah bagian dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, kita bisa katakan demikian. Walaupun sumber untuk mengambil ilmunya berbeda. Perkara agama, sumber untuk mengambil ilmunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perkara dunia, ilmu-ilmu dunia tadi, sumber untuk mengambil ilmunya dari mana? Dari eksperimen, dari mikir, ya, dari analisa dan seterusnya, dari akal. Berbeda. Berbeda. Tetapi Al-Quran telah memberikan tanbih untuk ilmu-ilmu dunia tersebut. Makanya dari sisi ini, ilmu-ilmu dunia tersebut adalah bagian dari tanbih yang disebutkan di Al-Quran. Fahadha min ulumil Quran. Taib. Bi'an abaha lahum jami'an ni'am. Tadi sampai mana? Ini adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini adalah wahwa akbaru dalilin ala sa'ati ilmillah. Ini di antara dalil yang paling besar yang menunjukkan luasnya ilmu Allah. Menunjukkan hikmah Allah, menunjukkan rahmat Allah kepada para hambanya. Bi'an abaha lahum jami'an ni'am. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya membolehkan kepada mereka semua nikmat-nikmat ini. Wa yassara lahum al-wusula ilaiha biturukin la tazalu tahdatsu waqtan ba'da waqtin. Dan juga Allah mudahkan bagi mereka cara untuk mencapai nikmat-nikmat tersebut dengan metode-metode yang itu selalu tahdatsu waqtan ba'da waqtin, yang selalu itu ditemukan dari waktu ke waktu. Lihat, ini riset. Ketika kita melakukan riset, ketika kita melakukan telaah ilmiah, ya, maka metode-metode tersebut, metode untuk mengambil manfaat dari ciptaan Allah tersebut, lama-lama semakin lama semakin waktu, ya, kita temukan satu persatu. Siapa yang memudahkan kita untuk melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membolehkan kita untuk mengambil manfaat, mengambil nikmat dari ciptaan Allah tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menundukkannya kepada kita? Untuk kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara fi 'iddati ayatin annahu tadhkiratun yatadhakkaru bihi al-'ibadu kullama yanfa'uhum fayaslukunah wa ma yadurruhum fayatrukunah. Wa annahu hidayatul li jami'il masalih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di Al-Qur'an, di beberapa ayat, di banyak ayat, bahwa itu adalah reminder untuk kita, yang mengingatkan kita semua apa yang bermanfaat untuk kita sehingga kita menitinya, dan semua yang berbahaya memberikan madarat untuk kita sehingga kita meninggalkannya. Maka wa annahu hidayah li jami'il masalih, dan bahwa itu semua adalah petunjuk, ya, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk li jami'il masalih, untuk semua kemaslahatan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, khulasatu hadhil qa'idah,
anna Allah Subhanahu wa taala arsyada an-nasa bihadzal Qur'anil azim wa anna irsyadahu yanqasimu ila qismain. Ringkasan dari kaidah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia, mengarahkan manusia dengan Al-Qur'an ini yang mulia ini, dan bahwa arahan dari Al-Qur'an, bimbingan dari Al-Qur'an itu ada dua jenis. Al-awwal awamir wa nawahid wa akhbar fiha izatun wa ibrah. Perintah-perintah dan larangan-larangan dan kabar-kabar yang di dalamnya itu ada pelajaran, ada ibrahnya. Itu semuanya disebutkan di Al-Qur'an, itu ada ibrahnya dan ada pelajarannya. Ya, tentunya perintah dari yang ada di Al-Qur'an harus kita laksanakan. Larangan yang ada di Al-Qur'an harus kita tinggalkan. Watsani irsyadun ila umurin wara'a dzalika la tata'allaqu bil umuri bil amri wan nahyi istadilluna biha ala kamali 'azamatillahi azza wa jalla wa kamali rahmatihi wa yantafi'una biha aidan fi umuri dunyahum. Yang kedua, ya, arahan Al-Qur'an, bimbingan dari Al-Qur'an terhadap perkara-perkara yang di belakang itu semua, yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan, tetapi ya kita mengambil faidah, kita berdalil dari ya apa yang disebutkan di Al-Qur'an tersebut untuk mengetahui tentang kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan rahmat dari Allah, sehingga kita bisa mengambil manfaat ya untuk perkara-perkara dunia kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, unzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah kalian, ya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tidaklah ayat dan para rasul ya itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang beriman, maka ayat dan para rasul akan bisa bermanfaat untuk mereka. Manfaatnya adalah ya kita bisa melihat apa yang ada di langit dan di bumi, kita bisa mengolahnya dan kita bisa mengetahui bahwa ini adalah ya bentuk dari ya hikmah Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Ini menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kita mempelajari ilmu dunia tersebut untuk ya menerapkan ayat ini ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu manfaat yang diambil oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman maka tidak akan bermanfaat untuk mereka. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila." Mereka bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi sehingga kemudian mereka berkata, "Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua secara batil, secara sia-sia. Ada hikmahnya, ada manfaatnya." Misal qaulihi ta'ala, dan juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas." Kami turunkan besi yang di dalamnya memiliki kekuatan yang besar dan manfaat-manfaat kepada manusia. Fa innahu idza 'alimal insanu anna fil hadidi ba'san syadidan i'tamada 'alaihi fil umuri allati tahtaju ila quwwatin wa ila matana. Ketika manusia itu mengetahui bahwa besi itu memiliki kekuatan yang besar, maka manusia bisa bersandar, bisa menggunakan besi tersebut untuk perkara-perkara yang membutuhkan kekuatan dan kekokohan. Ya, bikin rumah, ya, dan seterusnya, perkara-perkara yang membutuhkan kekuatan, maka kita bisa menggunakan besi. Ya. Sehingga apa? Bagaimana cara kita menggunakannya? Ya pelajari ilmunya, ilmu metalurgi kayak ilmu yang mana terserah begitu ya. Yang penting semua ilmu-ilmu yang kita bisa gunakan untuk mengolah besi tersebut untuk kemanfaatan manusia, maka ini berarti kita sedang mengamalkan ayat ini. Gitu ya. Maka ini menunjukkan bahwa semua ilmu-ilmu yang merupakan muqaddimah dari ilmu engineering tersebut yang bisa memanfaatkan besi tersebut, itu juga bagian dari mengamalkan ayat ini, ilmu fisikanya, ilmu kimianya, dan seterusnya. Kita butuh fisika dan kimia untuk mengetahui ya metalurgi misalnya, dan mengetahui ilmu engineering yang lain, gitu kan? Maka wa kadzalika idza alima anna fihi manafi' ukhra dhahaba yatlubu hadhil manafi'.
Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa besi memiliki manfaat-manfaat bagi manusia. Kita mengetahui berarti bahwa ada manfaat-manfaat lainnya. Sehingga ketika kita mengetahui ini cuma Allah memberikan tanbih saja. Cuma memberikan ya sedikit ya informasi saja. Tidak dijelaskan manfaat-manfaat itu apa saja, akan tapi cukup disebutkan bahwa besi memiliki manafi' linnas. Maka ini sudah cukup untuk membuat kita tergerak untuk mempelajarinya. Hadza yani dhahaba yatlubu hadhil manafi'. Kita bisa mencari apa saja manfaat-manfaat tersebut. Wa yukayyifu hadzal hadid. Kita bisa membentuk besi tersebut. Fayasharuhu wa yasna'uhu ala hasabil manfa'ah allati aradaha. Kemudian kita bisa mengolahnya dan membentuknya ya berdasarkan manfaat yang kita inginkan. Falau anna Allah azza wa jalla syaraha hadhil manafi' wa kaifal wusula ilaiha lakanu yahtajuna ila mujalladat. Seandainya Allah rinci ini, manafi' ini Allah rinci. Ya. Allah sebutkan, Allah jelaskan, Allah syarah ya, apa saja manfaat-manfaat besi ini dan bagaimana metode untuk bisa mengambil manfaat-manfaat tersebut, maka manusia akan butuh ya terhadap mujalladat. Ya, Al-Qur'an nanti banyak sekali nanti. Tidak hanya satu jilid ya ringkas. Tapi nanti akan banyak sekali. Akan tapi Al-Qur'an tidak diturunkan untuk sebagai kitab sains. Al-Qur'an tidak diturunkan sebagai buku sains. La kanu yahtajuna ila mujalladat kama huwa mawjudun fi kutubi hadzal ilm. Seandainya jika Allah terangkan itu semua manfaat-manfaat itu, maka itu akan sampai menjadi berjilid-jilid sebagaimana yang itu bisa kita temukan sekarang di kitab ilmu ini, yakni di ilmu-ilmu engineering dan ilmu sains. Lihat berapa banyak kitab-kitabnya. Itu semua sedang mempelajari manafi', manfaat-manfaat dari besi dan unsur-unsur yang semisalnya. Dan kalau kita kembangkan lagi, ini berarti seluruh unsur yang ada ya berarti ada manafi'. Ya, apa manafi'nya? Bagaimana cara kita mengambil manafi' tersebut, metode untuk menuju manafi' tersebut, ini yang dipelajari di ilmu sains dan engineering. Al-Qur'an cukup memberikan tanbih saja. Walakinnan nasa fi dzalikal waqti la ya'rifuna an hadza syai'an. Kalau Allah mensyarah itu semua, maka manusia di zaman dahulu tidak akan bisa memahaminya. Ya. Atau bahkan bisa jadi sebagiannya, bahkan bagi orang di zaman ini sebagiannya masih belum kita bisa pahami. Ya. Fa idza qala Allah jalla wa ala al-hadid fihi manafi', fa ma'na dzalika annana naskharu ulumana wa afhamana lil wusul ila tilka al-manafi' allati 'abbara Allah anha fi hadzal jama' alladhi huwa sighatu muntahal jumu'. Akan tapi Allah tidak melakukan demikian. Allah cukup memberikan tanbih supaya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita merenung bahwa di dalam hadits itu ada manfaat-manfaat ya, sehingga kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita, pemahaman-pemahaman kita untuk mengambil manfaat tersebut yang Allah ya sebutkan di ayat ini dalam sirah jama', yakni sirah muntahal jumu'. Ini menunjukkan banyaknya manfaat-manfaat tersebut. Maka ini sebagaimana kita sebutkan ya, kaidah ini sedang membicarakan ayat-ayat yang menjadi asal, yang menjadi landasan dari seluruh ilmu dunia yang itu bermanfaat. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.